Dalam sejarah tercatat, elok sekali kalau kita paham sejarah, supaya kita tidak salah menilai. Dalam sejarah tercatat, ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan orang Yahudi dan bermaksud untuk berdagang, maka Rasulullah SAW menyangka orang Yahudi itu adalah orang Muslim. Maka Rasulullah SAW memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang Yahudi itu dengan spontan, tanpa ada beban, maka orang Yahudi itu menyatakan, Afwan, maaf, saya kafir. Jadi dia mengatakan, maaf, saya kafir. Dia tidak mau menjawab salam itu. Tapi dia sekali lagi ringan, tanpa ada beban, tidak ada atau jauh sekali dari rasa tersinggung. Dia dengan sangat jujur menyatakan, maaf saya kafir. Jadi saya nggak bisa jawab salammu, karena saya kafir. Artinya apa? Saya tidak menerima Allah. Itu maksudnya kafir. Nah, jadi itulah sebutan kafir. Jadi kafir adalah orang yang bukan Islam, tidak menerima hidayah Allah, tidak mau tidak beragama Islam, ya itulah paling pasnya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Dalam video kali ini, saya akan membahas kejanggalan mengenai video ceramah dari Ustazah Irene Handono dalam channel Ngaji Cerdas, yang mungkin tidak secerdas yang kita pikirkan. Namanya ngaji cerdas, nggak ada cerdas-cerdasnya. Dalam video ceramah ini, ada beberapa hal yang menurut saya janggal, serta tidak relevan dengan fakta sejarah serta kebiasaan orang Yahudi. Dalam video itu, diceritakan mengenai perjumpaan Muhammad dengan seorang Yahudi, pada saat Muhammad hendak berdagang. Namun sebelum lanjut, terus dukung channel ini, dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Dalam video ceramah tersebut, diceritakan saat Muhammad memberi salam kepada orang yang dipikir orang Islam, tetapi justru orang itu Yahudi. Orang tersebut tidak membalas ucapan salam itu, namun yang terjadi adalah orang itu justru mengatakan dia kafir. Dia mungkin merasa tidak layak untuk membalas sapaan salam dari Muhammad. Menurut cerita Umi Irene Handono, orang Yahudi itu dengan spontan tanpa rasa tersinggung sedikit pun menyatakan bahwa orang Yahudi itu kafir dan tidak mengenal Allah. Dari cerita Umi Irene ini, ada dua hal yang janggal dan perlu digarisbawahi. Yang pertama, orang Yahudi itu dengan spontan tanpa merasa tersinggung menyatakan bahwa dirinya kafir. Yang kedua adalah karena orang Yahudi itu merasa kafir, maka dirinya tidak mengenal Allah. Dari cerita ini, jika ditinjau dari aspek sejarah dan kebiasaan bangsa Yahudi, maka saya berasumsi bahwa ini merupakan kisah dongeng yang ngawur ngidul. Mengapa demikian? Jika kita membaca hukum-hukum Yahudi yang tertuang dalam kitab Talmud, di mana hukum Yahudi yang tertua, yaitu Talmud Palestina pada tahun 400 Masehi, dan Talmud Babilonia pada tahun 500 Masehi, yang jelas ada perbedaan 300 tahun sebelum Islam diturunkan kepada Muhammad. Dalam keseluruhan isi dari kitab Talmud, bisa tergambar bahwa orang Yahudi merupakan yang sempurna, dan orang yang bukan Yahudi justru yang disebut kafir. Sekali lagi, orang yang bukan Yahudilah yang justru disebut kafir. Sekarang, bagaimana mungkin orang Yahudi tersebut mengatakan bahwa dirinya kafir saat berjumpa dengan Muhammad? Sedangkan orang Yahudilah yang sering mengkafirkan orang yang bukan Yahudi. Kejanggalan yang kedua dari cerita ngawur Umi Irene yaitu, orang Yahudi ini karena merasa diri kafir, maka dia tidak mengenal Allah. Sangatlah tidak mungkin orang Yahudi tidak mengenal Tuhan, karena sebelum adanya agama Kristen dan Islam, bangsa Yahudilah yang lebih dahulu mengenal adanya Tuhan dari kedua agama ini. Dalam kitab Talmud, pada Menahot 43b-43a, mengenai doa yang wajib dibacakan, yang dilakukan 3 kali dalam sehari. Jika diterjemahkan, isi doa tersebut seperti ini. Aku bersyukur, ya Tuhanku,
karena engkau tidak menjadikan aku seorang kafir, seorang perempuan, atau seorang budak belian. Dari doa wajib orang Yahudi ini, bagaimana mungkin cerita ngawur Muhammad yang diceritakan Umi Iren Handono mengatakan bahwa orang Yahudi itu tidak mengenal Tuhan. Justru orang Yahudi yang jauh lebih dulu mengenal adanya Tuhan daripada agama Kristen maupun Islam. Dari doa itu pun, bangsa Yahudi merasa bersyukur tidak menjadikan mereka kafir. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, dari mana dasar cerita Umi Iren Handono ini tentang orang Yahudi merasa diri kafir saat berjumpa dengan Muhammad? Sekarang, jika diumpamakan kisah Muhammad ini terjadi pada masa sekarang, ketika ada beberapa oknum yang beragama Islam yang sering mengkafirkan orang yang bukan Islam. Jika dicontohkan, ada orang yang beragama Kristen berjumpa dengan orang beragama Islam, kemudian orang Kristen itu mengucapkan salam dengan kata Shalom, lalu orang Islam itu tidak membalas salam dari orang Kristen itu. Kemudian dengan spontan dan tidak merasa tersinggung, orang Islam itu mengatakan bahwa dirinya kafir dan tidak mengenal Tuhan. Apakah contoh ini dapat masuk di akal? Tentunya, sangat tidak masuk di akal. Jika agama yang biasa mengkafir-kafirkan agama lain, justru dengan spontan dan tanpa tersinggung, mengatakan bahwa dirinya lah sendiri yang kafir dan tidak mengenal Tuhan. Demikian video pembahasan ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.